Menurut WHO, kecelakaan lalu lintas adalah kejadian lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan pada pemiliknya atau korban. Nah, menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang kecelakaan lalu lintas dan angkutan jalan menyatakan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia atau merugikan harta benda. Penyebab atau faktor resiko kecelakaan lalu lintas. Nah, penyebab atau faktor resiko kecelakaan tidak terjadi secara kebetulan, melainkan ada sebabnya. Penyebab kecelakaan harus dianalisis dan ditemukan terlebih dahulu agar tindakan korektif kepada penyebab itu dapat dilakukan serta dengan upaya preventif lebih lanjut kecelakaan dapat dicegah. Nah, ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kecelakaan di jalan raya itu terjadi, yaitu yang pertama faktor human error atau kesalahan manusia. Yang kedua ada faktor mechanical failure atau kesalahan teknis dalam berkendaraan. Yang ketiga ada faktor kondisi jalanan. Dan yang terakhir ada faktor cuaca. Berdasarkan dari penjelasan di atas, dapat kita lihat bahwa faktor-faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah yang pertama, faktor kesalahan manusia, yaitu faktor penyebab dari adanya kecelakaan lalu lintas dapat disebabkan karena faktor pelanggaran lalu lintas. Faktor pelanggaran lalu lintasnya yaitu pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan para pengemudi yang berdampak pada terjadinya laka lantas. Biasanya kayak seperti melawan arus, menerobos lampu merah, melanggar rambu lalu lintas, atau marka jalan, dan melebihi batas muatan, mengabaikan standar keselamatan. Yang kedua ada faktor jalan. Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya median jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakaian jalan, terutama bagi pengguna jalan. Yang ketiga ada faktor pengemudi, yaitu merupakan salah satu bagian utama dalam terjadinya kecelakaan. Pengemudi mempunyai peran sebagai bagian dari mesin dengan mengendarai, mengemudikan, mempercepat, memperlambat, mengerem, dan menghentikan kendaraan. Dalam kondisi normal, setiap pengemudi mempunyai waktu reaksi, konsentrasi, tingkat intelijensia, dan karakteristik berbeda-beda. Adapun kriteria pengemudi sebagai faktor penyebab kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut. Yang pertama itu pengemudi mabuk atau drunk driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengalami hilang kesadaran karena pengaruh alkohol, obat-obatan, narkotika, dan sejenisnya. Yang kedua, pengemudi mengantuk atau lelah, yaitu keadaan di mana pengemudi membawa kendaraan dalam keadaan lelah dan mengantuk. Yang ketiga, pengemudi lengah atau emotional or distracted driver, yaitu keadaan di mana pengemudi mengemudikan kendaraannya dalam keadaan terbagi konsentrasinya karena melamun, mengobrol, menyalakan rokok, menggunakan ponsel, melihat kanan kiri, dan lain-lain. Keempat, pengemudi kurang antisipasi atau kurang terampil, yaitu keadaan di mana pengemudi tidak dapat memperkirakan kemampuan kendaraan, misalnya kemampuan untuk melakukan pengereman, kemampuan untuk menjaga jarak dengan kendaraan di depannya, dan sebagainya. Yang keempat ada faktor jalan. Faktor jalan yang dimaksud antara lain adalah kecepatan rencana jalan, geometrik jalan, pagar pengaman di daerah pegunungan, ada tidaknya media jalan, jarak pandang, dan kondisi permukaan jalan. Jalan yang rusak atau berlubang dapat menimbulkan adanya kecelakaan dan dapat membahayakan pemakaian jalan, terutama bagi pengguna jalan. Yang kelima ada faktor kendaraan. Kendaraan dapat menjadi faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas bila tidak dikemudikan sebagaimana mestinya, sebagai akibat dari kondisi teknisnya yang tidak layak, jalan atau penggunaan kendaraan yang tidak sesuai dengan aturan.
Yang kelima ada faktor alam, misalnya cuaca yang juga bisa berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan. Faktor cuacanya yaitu seperti hujan yang dapat mempengaruhi jarak pandang pengendara dan kinerja kendaraan. Asap dan kabut juga dapat mengganggu jarak pandang, khususnya di daerah pegunungan. Selain 4 faktor lainnya di atas, ada juga faktor lain yang ikut menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Faktor alam yaitu bencana banjir, tanah longsor, angin topan, dan lain-lain. Sehingga para pengemudi kendaraan harus waspada dalam mengatasi kecelakaan karena faktor alam. Klasifikasi kecelakaan lalu lintas menurut Dirjen Perhubungan Darat 2001, kecelakaan ini dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama itu ada fatal, yang kedua ada berat, yang ketiga ringan, dan yang keempat itu sangat ringan. Dan kecelakaan lalu lintas dapat diklasifikasikan berdasarkan dampak korban jiwa, yaitu yang pertama itu ada meninggal dunia. Meninggal dunia merupakan korban akibat kecelakaan yang dipastikan saat terjadinya kecelakaan atau paling lama 30 hari setelah terjadinya kecelakaan. Yang kedua itu ada luka berat. Nah, luka berat ini merupakan korban akibat kecelakaan yang menderita cacat tetap dan memerlukan perawatan intensif atau rawat inap dari rumah sakit. Yang ketiga itu ada luka ringan. Luka ringan ini merupakan korban akibat kecelakaan yang mengalami luka dan tidak memerlukan perawatan intensif dari rumah sakit. Gejala kecelakaan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas yang dialami seseorang dapat menjadi sebuah pengalaman yang menyakitkan. Karena kecelakaan lalu lintas dapat menyebabkan korban-korbannya itu mengalami gejala-gejala trauma, di mana korban-korban tersebut dapat mengalami ingatan-ingatan yang mengganggu terkait kecelakaan, mengalami kesulitan tidur dikarenakan ingatan tersebut. Nah, menghindari situasi atau lingkungan yang mengingatkan terhadap kecelakaan, atau mengalami nyeri otot, mudah lelah, dan meningkatkan kewaspadaan. Korban kecelakaan juga dapat mengalami gangguan stres akut, gangguan stres pasca trauma, gejala-gejala depresi, dan penurunan performa kerja. Namun, tidak semua orang yang mengalami kecelakaan lalu lintas mengembangkan gangguan-gangguan psikolog. Patofisiologi. Berdasarkan pedoman buku saku, pengemudi dari Direktorat Kesehatan Kerja dan Olahraga Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan, dijelaskan bahwa pemeriksaan kesehatan pada pengemudi angkutan umum dilakukan untuk mengetahui kelaikan pengemudi tersebut dalam melaksanakan tugas mengemudikan kendaraannya. Pemeriksaan kesehatan pada pengemudi meliputi anamnesa atau wawancara dan pemeriksaan fisik berupa pemeriksaan gula darah sewaktu, tekanan darah, pemeriksaan alkohol pernapasan, dan apetamin urin. Lesi medula spinalis adalah suatu kerusakan fungsi neurologis yang disebabkan seringkali oleh kecelakaan lalu lintas. Trauma pada permukaan medula spinalis dapat memperlihatkan gejala dan tanda yang segera ataupun dapat timbul kemudian. Trauma mekanik yang terjadi untuk pertama kalinya sama pentingnya dengan traksi dan kompresi yang terjadi selanjutnya. Kompresi yang terjadi secara langsung pada bagian-bagian saraf oleh fragmen tulang, ataupun rusaknya ligamen-ligamen pada sistem saraf pusat dan perifer. Pembuluh darah rusak dan dapat menyebabkan iskemik. Ruptur akson dan sel membran neuron bisa juga terjadi. Mikrohemoragik terjadi dalam beberapa menit di substansia grisea dan meluas beberapa jam kemudian, sehingga perdarahan masih dapat terjadi dalam beberapa menit kemudian. Nah, efek trauma terhadap tulang belakang bisa berupa fraktur dislokasi, fraktur dan dislokasi.